What's up guys? Jadi today itu kita mau apa ya? Awas man, ada motor. Kamera ketabrak lu, ntar gua nggak ada lu lagi, bahaya ya kan? Jadi kita mau ke rumahnya, ke kedai Oma Lady. Kita mau berbincang-bincang masalah bisnis dan juga nanti gua akan dikasih job sama Oma Lady. Yuk, berangkat. Kita udah sampai di kedai Nyonya. Ini restonya punya Oma Lady. Langsung aja kita ketemu sama Oma Lady. Gimana? Yo. Mana Oma Lady? Guys, salam bro sama kita. Salam bro. Kangen sama salam bro. Mantap. Kita keluarnya bareng, guys. Salam bro. Bareng ya, Pak. Ya kan enak rame-rame kita. Oh iya, iya, kita keluarnya bareng apa ya? Oke, kembali lagi di Trend TV Jaya Trainer. Nah, kita ini ada program baru di Trend TV, Pak. Namanya Ngosek. Ngocek. Ngocek. Ngobrol bareng Sep. Ini Sep Ngocek. Konsep. Oh ya. Konsep. Ngobrol bareng Sep, bukan ngocok, apalagi ngosek. Ngosek itu gosok. Iya, kalau ngocok botol. Oh iya. Jangan mikiran jorok, jangan Victor. Iya. Jadi kali ini kita udah ngobrol bareng sama Sep Oma Lady. Bukan sebenarnya. Apa? Aku belum jadi chef. Belum jadi chef. Jadi cuma penikmat, pencinta masakan. Iya, itu kan untuk di luar. Oh, kalau iya. di dalam keluarga kan Oma adalah chef. Chef. Ya, Chef apa? Chef loh. Itu lain. Apa? Ya kemarin. Oh iya benar lagi. Oh, sekarang udah operasi ya? Ya udah. Lu minta aing. Astagfirullahaladzim. Oke, boleh saya program ya? Ya silakan. Nenek-nenek selo nih. Ini baru nenek-nenek. Oke. Anak yang BO ini dukung. Ada nenek-nenek kita bikin vlog komen kemana-mana ya. Astagfirullahaladzim ini. Iya kan nenek-nenek jangan salah loh. Gue juga udah 60 loh. Tuh Oma Lady udah 60 guys. Jadi separohnya Oma Lady itu ya ada separuh ibu. Iya. Oma Lady aku baru lahir ya. Baru lahir ya. Makanya aku suka Oma Lady ini udah punya cucu 8. Iya. Cucu tetangga. Iya. Aku cucu kucing. Setuju. Kucing ada 6 apa 8 ya? Batuk. Terus. Ingat kata-kata di Master Chef, es terus. Iya pada batuk pasti aku bilang gitu kan. Es terus. Es dulu. Kita akan ngobrolin kalau orang kan udah banyak nanya aku kenapa aku ikutan Master Chef. Nah sekarang karena banyak dari netizen juga yang nggak tahu kenapa Oma bisa ikut ke Master Chef. Kenyang. Si senang. Aduh ya lo kenyang. Oke. Gara-garanya? Gara-gara awalnya sih memang suka aja gitu acara Master Chef itu kok kayaknya jadi pinter gitu loh. Jadi pinter. Kayak gitu dong. Orang pinter acting. Emang kita di Master Chef sudah acting? Iya dong. Kan masak itu acting namanya. Oh iya. Acting ya. Jadi akhirnya aku memang ikut itu, jangan salah, dari tahun 2011 udah nyobain. Dari 2011? Ya, awal-awalnya udah daftar, gagal. Akhirnya sempat ikut juga yang waktu yang punyanya Chef Juna tuh Hill. Hell Kitchen ya, sempat juga itu nggak tembus juga. Sempat juga ikut di Trans 7 apa namanya Master sempat ke Park Queen, nggak masuk juga. Akhirnya di tahun 2019 baru lolos. Jadi Oma Lady ini perjuangannya sangat panjang guys, ya nggak mudah. Kalau kalian bisa tahu tuh tadi ceritanya dari 2011 Oma Lady pengen ikutan acara masak di Master Chef Indonesia. Master Chef Indonesia dan sampai akhirnya dream come true-nya di 2019 ya. Dan 2019
19 dan usia waktu itu 58. Ingat banget, 58 tahun dan Oma Lady ulang tahunnya di Galeri Master Chef Indonesia. Ya, di tanggal 29 Tanggal 29 kemarin. Terus apa sih aku jadi pengen ikut itu sebenarnya setiap ada penyelenggaraan MasterChef maupun di Indonesia maupun di luar negeri aku selalu rajin nonton. Yang aku mimpikan itu jadi intinya meraih mimpi ya. Meraih mimpi itu aku melihat jam itu jam itu yang membuat ketertarikan aku untuk datang ke situ. Jam yang gede yang ada di galeri itu ya. Pengen ngerasain bener nggak sih acara itu kan bener dongeng-dongeng itu ya, setting-settingan. Setelah aku masuk bukan settingan lagi tuh, memang babak belur. Nah, itu di vlognya Chef Arnold juga udah ditanyain kan tuh ada settingan. Nah, Chef juga berstatement kalau ada settingan Chef juga nggak mau karena Chef juga itu nggak mau berbeda. Katanya iya, kan cerita. Gimana kita settingan? Itu asli sumpah. Dan perlu diketahui kalau ikut MasterChef itu harus punya stamina yang kuat. Dari syuting ya, kita dari pagi sampai jam 2 berdiri di bench ya sebutannya. Itu 2 jam. Nenek-nenek kayak gini, aduh rasanya kaki. Aduh ototnya ini gede banget. Nggak tahu tuh ototnya trendy. Otot aku juga gede, cuma kalau ada yang mancing. Ikan kali. Jadi apa? Memang penuh perjuangan, memang diniatin, dikonsepkan ikut MasterChef itu supaya kita lolos ke tahap selanjutnya. Oh, iya benar banget karena kan kita juga dari zaman kita audisi Oma ya kita udah penuh banget perjuangan kan. Oma juga waktu itu datang sendiri kan. Iya sendiri. Oma datang sendiri, bawa mobil sendiri, bawa baju sendiri, bawa perabotan itu pakaiannya udah kayak ondel-ondel lah, rame banget ya kan. Iya, datang pagi-pagi, pulang malam-malam. Kalau pulang habis selesai kita di bootcamp, itu dia nih yang nemenin, nungguin Gojek, nungguin Grab ya, aku orderin. Ini adalah anak kesayangan ya, yang baik dan terbukti sampai hari ini ya tetap kita saling kontak-kontak. Karena dulu waktu Oma pulang, handphonenya lowbat, kita pesenin Gojek. Ya udah, gua pesenin Gojek. Nah, gue yang bingung pulangnya. Ya karena nggak bisa pesan lagi. Padahal itu udah malam, jam 2 itu. Jam 2 malam. Itu 2 jam. Iya. Makanya kalau ngeliat orang tuh ngeliatnya maksudnya kayaknya masuk ke gampang. Aduh, kita aja tetap pakai ngeluarin modal segala macam. Iya betul. Belum lagi apa namanya? Kalau kita nggak pede, kita tantangannya apa sih? Kita belanja lagi. Itu perlu money. Cuan cek kaliannya. Kalau di Surabaya jacu apa? Oh salah, kalau di Jakarta kan beda. Ya, cuanki. Cuanki. Bakso dong. Aduh. Terus apa lagi nih? Kalau Oma sendiri kan dari keluarga itu pendukung sepenuhnya tuh. Kebetulan enggak. Siapa yang ngedukung? Yang gue cuma satu anak yang paling kecil. Yang paling kecil. Yang paling kecil. Umur berapa, Pak? Umur itu waktu itu masih 22. Udah muda. Ya, dan kebetulan dia yang banyak mendukung aku, ngasih tahu pisaunya ini, jaga kesehatan. Waktu audisi juga dia suruh ini semua dia kasih kiat-kiat gitu loh. Kan aku kan nggak bisa masak western, nggak bisa masak kue gitu. Nah, yang kita sama Budino. Hancur Mina itu. Nah, itu kenangan yang kita berdua pulang. Iya, bareng berdua Butterswood Budino. Tangannya Wadino. Iya itu hancurkan. Karena gue sama Oma tuh sama guys. Kita tuh pemahamannya adalah di masakan western dan juga di bisa pastry ataupun cake. Iya. Ya kan kelemahan kita di situ. Cuma kalau Indonesian food, jangan tanya, datang ke kedai Nyonya, datang ke ayamnya. Warung Trendy Barbar. Wes, mantap ayamnya. Ini ayamnya. Kalian bisa cari ini dia di sini ada kedai Nyonya yang ada di Jakarta. Terus ini warung gua nih, warung Trendy Barbar ada di Mulyat Jeruk. Ya, itu the best. Nah, kita masakan Nusantara. Iya, Nusantara jago karena MasterChef Indonesia. Jadi kita menguasai semua dikeluarkan itu
muncullah itu si Budino. Aduh. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, jadi kalau Oma nggak didukung sama suami itu, Enggak. kenapa? Kenapa? Aku memang sembunyi-sembunyi aja gitu loh. Saya nggak mau memperlihatkan aku sedang melakukan apa, tiba-tiba ya udah diterima aja audisi, diterima aja sudah masuk ke galeri. Aku cuma ditemenin sama pembantu aku namanya Maria. Oh iya, Maria. Nah, Bener, Maria bener, itu yang sampai waktu aku dinyatakan yes gitu Pak, dia yang ngasihin topinya, Maria yang hadir gitu loh. Jadi aku memang nggak melibatkan orang-orang di rumah. Jadi mereka semua pada sibuk dan suamiku karena itu waktu itu keluar kota goes. Jadi ya udahlah merdeka aja. Nenek merdeka guys. Iya kalau nggak percaya, kalau mau di flashback ke belakang gitu ya, lihat waktu aku melakukan statement bahwa aku ada di MasterChef ini, aku menjadi diri aku sendiri, nggak ada orang yang bisa intervensi karena aku merasa merdeka. Itu adalah passionnya Oma, ya kan? Jadi emang dulu itu Oma ini kalau misalkan gue kasih tahu guys ya, lagi zamannya audisi, ini nenek-nenek satu petakilan dong kerjaannya. Ada segala foto di dalam trolinya begini. Troli belanjaan, dia foto, dia duduk masuk ke trolinya. Ya Allah, itu apa cucu Oma nggak malu kan? Nah kebetulan cucu aku masih kecil, dia juga bukan nggak peduli, ya udahlah tahu aja gitu loh, memang legendannya begini Di gitu. rumah pun begitu. Iya. Waktu aku kan pernah main ke rumah Oma, jadi Oma ini sama di rumah maupun di luar sama guys, kayak gitu kelakuan mau sama cucunya, mau sama anaknya, kalau sama suaminya enggak lagi. Itu rahasia, off the record. Iya, off the record ya. Oke, berarti cucu juga waktu itu sempat nontonin Oma dong. Nonton. Nah, komentarnya cucu itu gimana? Lucu dia bilang, Putih lucu gitu. Apalagi pas Tutinya lagi di Black Team, makanya Wah itu benar-benar itu benar-benar serem. Ya, yang anehnya yang foto kita itu kok bisa ada yang bertiga begini, yang satunya begini. Iya. Kayak disuruh ya. tapi padahal Enggak. Makanya itu adalah bukti tidak ada settingan. Nah, padahal kalau dilihat sama netizen, itu pada diatur. Nggak ada sama Pas sekali. aku lihat orang ngirim kan, hah iya bener. Kita aja nggak tahu. Iya nggak tahu. Jadi tiga begini. Nah, itu ibarat kata yang sering kayak gini tuh Septina. Kalau yang sering kayak gini tuh Septina. Karena tuh Kamu terkagum sama tatonya, lancang dia tatonya. tapi kan akhirnya netizen yang mengidolakan Chef Renata akhirnya mengetahui tato itu artinya apa. Iya betul. Nah dari itu ya. Dan aku pun ya masuk ngikutin MasterChef itu. Waktu aku mau audisi itu aku mencari apa sih bisa TikTok sama Juna. Bukan TikTok. Oh TikTok. Kalau TikTok Oh ya TikTok. Nah jadi ngomongnya tuh cicatnya asik gitu ya. Akhirnya aku lihat dia punya gelang yang tengkorak ini, dia warna merah. Aku beli warna biru kalau nggak salah itu. Aku bilang ini sama. Itu sampai kesananya itu aku pikirkan. Oke, sebelum kita bahas lanjut nih guys, buat dikasih Oma ini gelang ini tengkorak warna oranye. Ini pasukan Jakarta. Iya, pesannya oranye. Iya, kebersihan. Nah, udah gitu, ini kalian bisa order, kalian bisa langsung datang ke Dinonya. Ini harganya murah banget. Berapa Oma? 50.000. Doang. Kalau batu asli meteor nih. Iya, Ini meteor, meteor ya. jatuh lagi. Epson ya. Ya, ini 50.000 kalau di mall. Pernah Oma di mall aku nanya ini harga 150.000, 2 kali lipat. Oke, kalau misalkan kita bahas di kedai nyonya ini juga, ini kan konsepnya ada 3 konsep kalau nggak salah tadi kita masuk ya guys ya. Yang pertama itu ada vintage, yang kedua ada galeri, yang ketiga itu ada pondok pesantren. Gazebo. Bahasa kerennya gazebo. Gazebo itu lebih ke Kejawa. artistiknya itu kejawen. Ya, karena ada Kejawa itu kejawaan. Kejawen mah ini Aliran. Oke, kita
ngobrol sama Oma pasti ribet tidaknya ya. Oke, jadi tadi kita udah ngebahas masalah perjuangan Oma masuk ke Lini Master Chef Indonesia kan. Sekarang kita mau ngebahas tempat usahanya Oma nih, yaitu kedai Nyonya yang ada di Jagakarsa. Jalan Durian nomor 33. Oh iya ya, untuk alamat lengkapnya bisa kalian lihat Ada di di sini. sini. Padahal ini nggak ada ya di ini Jawa ya. Oke, jadi kedai Nyonya ini sudah berdiri berapa tahun Oma? 3 tahun. 3 tahun ya. Dan ini pun juga berproses. Berproses. Ya, pertama di depan rumah. Depan rumah mana? Pakai ini ada rumah nih. Oh. Rumah anakku itu di daerah pakai gerobak bakso. Setelah itu pindah lagi itu pakai gerobak yang merah. Gerobak merah tadi. Yang merah itu tadi yang aku mau wakafkan sama orang. Habis itu baru ke sini. Jadi perlu perjuangan mulai kecil-kecil. Nggak ada tuh yang langsung blem gitu enggak. Jadi pelan-pelan. Pelan ya. Berarti Oma ini sudah mendirikan usaha kuliner itu sejak tahun berapa Oma? Kalau kuliner sebenarnya aku punya yang besar dulu tuh namanya Warung Daun. Itu 2002. Aku baru datang ke Jakarta kayaknya. Ya, itu 2002 itu punya restoran besar itu sampai 15 tahun. Dan aku pun masuk ke Jakarta tuh tahun 95 masuk ke Jakarta. Ya, aku baru 5 tahun. Tuh, sebelum masuk sebelum mau buka usaha warung daun kuliner itu, aku pun sekolah dulu perhotelan di Sahid. Pernah di Sahid, ternyata Oma alumni Sahid tuh yang lagi nonton anak-anak Sahid cium tangan loh. Pernah gitu. Jadi aku sudah umur itu sekitar umur 40 lebih ya. Itu temennya anak kecil gitu ya cuek aja gitu loh. Jadi Oma kuliah di Sahid. Iya, di mana? Nah, yang di Majestic. Nah, kalau ujian prakteknya kita di Pondok Cabe. Oma masih semangat ya ujian. Iya. Sangat semangat. Itu apa tujuan utama Oma pada saat itu? Kebetulan dan sebelum aku pindah Jakarta, aku di Bontang itu juga punya usaha. Jadi di dunia kuliner itu gitu. Oh sama, jadi waktu Oma tinggal di Bontang juga punya usaha kuliner. Punya usaha kuliner, punya catering, 6 tahun dikontrak, sehari 400 box. Gitu. Itu tahun segitu udah 400 box ya guys. Dia di hutan gitu. Jadi berarti Oma hidup sama lautan? Iya. Orang hutan. Jadi dan memang sini orang hutan nih. Jadi memang dunianya begitu gitu loh. Berarti udah Oma ini jatuhnya sesepuh lah ya. Iya. Kuliner ini karena dari zaman dulu udah menggeluti. Iya. Hobi makan, hobi masak. Hobi makan dan hobi masak. Nah buat kalian juga tuh kalau yang hobi makan bisa lagi barengin sama hobi masak juga ya. Iya, harusnya. Coba kalau udah makan aja ya udah jangan ngambil job kita ya. Yang kalau misalkan Oma udah berjuang dari tahun berapa tuh masaknya udah lama banget ya. Nah sekarang ada nggak titik Oma untuk goalsnya itu di kuliner itu apa? Titik goalsnya? Oh, titik goalsnya aku tuh kan aku sekarang tuh pengen orang yang ikut aku bekerja itu dia harus sejahtera. Goalnya aku kedepannya ini bahwa karyawanku yang 3 ini aku berikan saham. Jadi aku nggak usah ngurusin lagi, ini milikmu. Jadi kamu nggak usah lagi bekerja, jadi kamu cari orang lain lagi untuk bekerja, tapi dia yang ngawasin. Jadi benar-benar Oma ini mengajarkan juga kepada orang lain untuk mendirikan usaha. Oma ini sebagai penjembatannya. Iya, itu pengen banget aku wujudkan gitu loh. Jadi mereka berhentilah kamu, kan mereka rata-rata itu yang satu 32, yang satu 30. Saya bilang dari sosoknya aja kamu untuk maju ke depan nggak laku dijual. Iya, itu penting juga. Terus dia malas ngomong, semua takut gitu loh. Akhirnya ya udah kamu di sini aja sampai mati. Saya bilang saya serahkan itu kepada kalian. Jadi tahun depan itu sudah pakai konsep kayak gitu. Jadi mereka memilikinya, terus gaji nggak gede, tapi dia main persentase supaya kos produksi itu harus nggak boleh lebih dari 40%. Oke, gitu.
Berarti mereka juga diajarkan untuk berbisnis. Iya, diajarkan. Tapi untuk mereka juga sejahtera, guys. Iya. Benar banget. Jadi memang terkadang ada juga beberapa perusahaan kan ya udah lah, lu karyawan bukan kerja ya udah aja gitu kan, lu jangan kerja di kitchen, ya udah lu masak aja udah sampai bengek tuh ya. Iya. Tapi kalau konsepnya Oma beda lagi nih ya. Jadi mungkin kalau kalian punya target seperti itu bisa dilaksanakan ya. Iya. Karena itu untuk kebaikan orang lain. Iya. Jadi Kiat punya, sekarang aku udah 15 tahun tambah sini 3 tahun berarti 18 ya. 15 tahun. 15 benar kan hitunganku ya, 18 tahun. Jadi kalau mau bisnis ke kuliner dan itu bentuknya jasa, jadi anak buah itu jangan disebut anak buah. Kita jangan berposisi sebagai bos, karena bos ngakalin anak buahnya ngakalin bosnya. Nah, akhirnya terjadilah simbiosis yang nggak sehat. Oke, harusnya kan simbiosis mutualisme. Nah, itu lain lagi. Itu bahasanya begini. Oke, maksudnya. Jadi harusnya tuh dia dianggap kayak anak kita. Oke. Jadi diperlakukan kayak anak gitu loh. Tanyakan gimana keadaannya, kalau dia sudah keluarganya gimana gitu loh. Akhirnya jadi merasa memiliki. Nah, satu hal lagi, kalau berbisnis jangan takut, jangan curiga sama karyawan. Ntar dicolongin, ntar dibodohin, ntar gini. Ya kalau mikir kayak gitu, mikirnya gini aja deh. Kalau takut dicolongin karyawan, dia ngambil nggak kaya, kita ngambil, diambil nggak miskin, udah. Jadi nggak usah jadi tidur jadi enak. Waktu tutup ya tutup, waktu buka ya udah, gajian dia kasih gitu loh. Jangan telat bayar gajinya orang, itu penting. Jadi gue telat nggak sih? Sebenarnya kalau mau jujur nih ya, kayak usaha aku nih, yang biayain usaha ini siapa? Karyawan. Kan dia jualan dulu, bekerja dulu, dapat duit, lalu digaji, nanti jalan lagi, nanti gajinya itulah yang kita ubuk-ubuk. Jadi nggak boleh sombong, tambah mereka, kita bukan siapa-siapa. Oh. Only me, we are the nothing. Bener nggak sih? Apa itu? Itu bahasanya itu sama. Iya sih, cuman gue juga nggak tahu bahasa. Aku juga nggak ngerti. Jadi gitu loh Konsep hidup dan berjualan ya. Kalau bisa mungkin setiap orang mungkin beda-beda lah ya. Tapi usahakan kayak gitu. Ternyata membuat kita tuh tidur juga enak, nggak harus memata-matain, curiga gitu loh. Curiga, apalagi remote ya. Nah, itu aja Jadi remote. Jadi itu nggak enak gitu loh. Jadi ya udah nyantai aja. Jadi prinsipnya dia ngambil nggak kaya, kita diambil nggak miskin. Oke, dari tadi kita ngebahas tentang penjelasan berbisnis bersama karyawan. Iya. Itu tadi konsepnya Oma, bahwasannya guys, itu bisa lu pakai ketika lu nanti juga bikin usaha. Nah, sekarang kalau aku mau nanya Oma, aku kan butuh saran nih, aku kan baru ngebangun usaha kuliner setelah keluar dari STEM. Emang sih impian aku tuh dari zaman aku kuliah pengen banget namanya buka pecel lele. Akhirnya alhamdulillah kesampaian. Nah, saran Oma dan masukan tuh kira-kira gimana untuk aku berbisnis di bidang kuliner sekarang? Ya kalau berbisnis di bidang kuliner tuh yang penting ya itu fokus. Dan yang sekarang aku lihat dari makanan yang kamu bikin itu udah bagus. Itu ditingkatkan, dipegang resepnya, itu bisa jadi naik, bisa dipakai untuk varian apa aja. Bumbu itu kamu keep, kamu catet terus di fokus di situ gitu loh, jangan nyebar kemana-mana. Udah mimpinya lele ya di lele aja. Nah, lele itu adalah ikan, dia kembangkan ya di sekitar itu dengan bumbu yang ada itu. Dan satu lagi tadi tuh pokoknya jangan takut dikadalin sama anak buah. Kita juga jangan ngadalin mereka. Intinya kalau sampai pendapatan kita atau usaha kita tuh dicurangin karyawan, dia mengambil nggak kaya, kita diambil nggak miskin, udah itu aja. Jadi tenang jalankan usaha itu. Dia kita jadi banyak pengamen. Oh belum ya? Oke guys, jadi kita nih walaupun ngobrol ini ya maklum ya kalau restoran pinggir jalan yang gini ya, lebih konsepnya tuh lebih meriah umi.
aja gitu, suara motor, suara mobil, suara kucing, suara apa Ada. Ada lah ya. Oke. Jadi kita udah ngebahas sejarahnya Oma dari awal Oma berbisnis, Oma masuk dari konsep sampai konsep berbisnis Oma itu seperti apa. Nah mungkin ada nggak nih saran-saran Oma untuk yang nonton, kira-kira mereka mau buka usaha kuliner juga? Nah saran Oma kepada mereka. Buat teman-teman ya, kalau mau buka usaha, yang penting tadi Bapak adalah fokus. Nggak ada cara lain. Jadi fokus satu aja, jangan menyebar kemana-mana, jangan terlalu mau mewah banget, kecil-kecil aja dulu seperti aku juga dari depan pintu pakai gerobak sampai pindah gerobak agak besar sampai ke sini. Jadi semua itu perlu tahapan, nggak boleh langsung gede. Karena seperti orang punya uang, kayak orang naruh telur, jangan semuanya ditaruh di dalam satu basket, mungkin dipisah-pisah supaya kalau terjadi apa-apa kita aman. Itu aja sih sebenarnya. Oke, jadi jangan mau instan ya. Mie instan aja butuh proses. Nah, ya, direbus dulu, dibuka dulu, ya diaduk dulu, baru enak. Nah, jadi buat kalian semua nih yang muda-muda ataupun yang sudah berumur juga, kalau mau buka bisnis, itu saran dari Oma ya. Kalau gue, yaudah karena gue masih belum banyak ilmu di dalam bisnis, masih baru juga ya, belum ngetes, baru jadi embrio mobil dong. Tapi nggak apa-apa, artinya kamu punya semangat, kamu punya passion di situ, dan kamu gelutin dengan apa ya, dengan serius. Jadi intinya begini, sebuah usaha tuh kita waktu menceritakan itu sampai seperti kita mau orgasme. Iya, jadi mulai. Tar dulu Oma, tar dulu. Aku nggak tahu tuh orgasme. Jadi akhirnya gini ya. Dari tarikan napas, aliran darah, itu semua kita menceritakan tentang bisnis kita. Pokoknya itu terus, bangun tidur, ingat itu, semua tentang itu. Maka ada prinsip tahun pertama, kalau kita kerja keras, usahanya jalan, ya kan? Kerja keras, ya kan? Tahun kedua, tahun pertama kerja keras, tahun kedua usahanya jalan, tahun ketiga yang punya jalan-jalan. Gitu. Berarti aku jalan-jalan tahun ketiga yang Ya, tahun ketiga itu karena tahun pertama itu mati-matian kamu sampai orgasme kamu tentang kerjaan kamu, tentang masakan kamu, konsep kamu, pokoknya antusias. Tahun kedua usahanya pasti jalan karena kamu nih siang malam tunggang langgang tuh ngurusin. Tahun ketiga jalan. Dan satu lagi, namanya berbisnis kuliner itu ada mantranya. Apa tuh mantranya? ATM. Apa tuh ATM? Amati, tiru, modifikasi. Oh, tuh dari Oma ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya. Jadi kalau kita melakukan 3 mantra itu, yang terakhir tadi itu diamati, tiru, modifikasi. Jadi kita tuh berkembang, gitu loh. Nggak mau kan itu aja. Jadi boleh kita meniru, tapi harus dimodifikasi. Jangan plok-plokan. Nah, jangan plok-plok kayak tadi tuh. Nah, ayam kamu tuh udah keren. Oh, ini boleh nih kan? Aku lihat, oh ini bisa dikembangkan nih, jadiin makanan ini kan gitu. Iya, karena tadi juga Oma udah kayak banyak ya yang nyoba ayam bakaran tuh kayak, oh ini ada kelapanya ya. Sebenarnya nggak ada. Nah itu ada rahasianya. Nah biasanya emang ATM itu juga aku pakai. Nah, amati, tiru, dan modifikasi. Karena aku sebelum dapetin resep ayam bakar aku sekarang, itu aku udah nyoba ayam bakar yang ada di Jakarta. Nah, perlu diketahui ya, pemirsa, itu ayam bakarnya itu dia menang loh, itu waktu bikin ayam bakar kan di galeri. Ya di camp. Terus yang kedua kan yang barangnya deketan aku kan bikin ayam bakar juga kamu itu, sampai ditanyakan ayam bakar. Jadi cocok banget gitu loh, seperti kulit dia hitam, ayam bakarnya hitam, tapi mantap. Aku mantap. Mau coba? Mantap. Mantap. Silakan ke warung ataupun jelajahi tubuhku. Ini salam burung. Ini burung perang.
Wah, ini berat. Oh ya. Ini kan kepala mata. Oh iya iya iya. Gitu Ma, ya. ya. Victor aku sedikit. Iya, bapak lu. Oke guys, terima kasih ya udah nonton walaupun ini agak lama ya obrolan kita, semoga berfaedah untuk kalian. Kalau nggak berfaedah ya berarti Ya. kalian nggak ada otak. Ya. Ya. Otaknya di mana? Dengkul. Terus. Aduh, ngobrol sama nenek-nenek nggak bisa. Sampai pagi juga nggak kelar. Ya oke, terima kasih Om Maya. Terima kasih juga buat yang nonton, buat kalian nih 14.000, semoga nambah subscriber. Ya. Like. Nanti tunggu lagi, ada lagi. Oh iya, kita nanti mau ada gue mau ke vilanya Oma yang ada di Puncak. Kita akan masak apa? Penasaran Ya, kan tungguin. masak apa? Tungguin aja, makanya tonton terus channel Creative Wijaya kayak gue. Ajak kalian subscribe, like, share ke tetangga, temen, selingkuhan, mantan pacar, mantan bapaknya pacar, siapa aja lah ya gitu ya. Oke, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam burung merah.